Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bos Kecil 14. Nah, udah lama banget nih nggak live. Udah lama banget ya, ada hampir berapa ya? Bulanan lah. Nah, saya live lagi, saya kembali lagi karena saya akan membahas sepak bola timnas Indonesia yang dini hari nanti akan bertanding melawan Arab Saudi di round 4. Yuk, kita semuanya dukung. Kita pastikan dukung semua semampunya yang alhamdulillah sudah ada di sana untuk menonton. Semoga dukungan kita yang datang maupun kita yang nonton di rumah nanti berdampak untuk timnas Indonesia dan mudah-mudahan bisa ambil 3 poin. Oke. Di sini maaf. Nah, di sini tuh Indonesia harus menghadapi hal yang luar biasa sih. Arab Saudi, ini dia nih yang nanti kalau misalkan nggak dapat poin, aduh sayangnya. Oke, ya itu tadi intermezzo sudah selesai. Nah, terima kasih banyak yang sudah follow me, terima kasih banyak yang sudah subscribe, terima kasih banyak yang sudah like and share, terima kasih banyak untuk kalian semuanya. Semoga live saya tentang Indonesia round 4 ini menambah inspirasi wawasan kalian semua tentang sepak bola, ya kan. Jadi di sini ada pro dan kontra juga antara pemanggilan pemain, tapi saya di sini akan memberikan yang terbaik karena pemanggilan pemain itu sudah dibulatkan oleh pihak kepelatihan dari Patrick Kluivert. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, siapkan dulu kopinya yang mau di kopi, siapkan cemilannya dan siapkan juga air putihnya. Saya minum dulu. Alhamdulillah. Ya, langsung saja kita bahas Indonesia round 4 Indonesia versus Arab Saudi. Ya, pertandingan yang sangat mengharukan nanti, mengharu biru ya, karena lawannya Arab Saudi, dan Arab Saudi ini juga punya kans yang luar biasa meskipun kita pernah mengalahkannya di 2-0 berkat gol dari Marcelino. Tapi semua itu tidak ada artinya bila malam ini di round 4 ini kita gagal dapat poin. Aduh, sedih banget gitu kan. Nah, alhamdulillah pasukan-pasukan dari timnas Indonesia sudah di sana dengan 29 pemain dan pihak kepelatihannya. Dan mudah-mudahan hari ini, dini hari nanti ya, kita seluruh masyarakat Indonesia luas, kita berdoa untuk hasil yang baik, hasil yang bagus dari timnas Indonesia. Ya, itu dia. Plus minusnya banyak banget. salah satunya kemarin yang tidak dipanggil Ever Jenner. I don't know, but saya rasa itu udah pilihan dari pelatih ya. Jadi it's not bad lah menurut saya, udah nggak yang kita udah dijelek nggak. Yuk kita sama-sama dukung timnas Indonesia, sama-sama kita lihat apakah timnas Indonesia ini mampu berbuat banyak di Jeddah nanti di Arab Saudi. Karena pertandingan ini menentukan loh gitu. Tapi jangan salah, kita juga harus bukannya pesimis, tapi memang harus benar-benar optimis. Ada pertandingan yang nanti itu di tanggal 11-nya itu lawan Irak juga, penentuan juga. Jadi kalau hasil ini nanti dini hari nanti kita menang, semoga menang, kita bisa mampu mendapatkan 3 poin gitu kan. Terus ini bukan semata-mata untuk untuk kita itu nggak optimis. Jadi kalau kita itu di
round 4 ini gagal, apalagi kita ada di buncit atau kelas dasar klasemen di grup itu, ya kita udah enggak. Tapi kalau misalkan kita masih di round 4 ya, kita di peringkat kedua, yang insya Allah kita masih punya kans untuk lolos itu di round 5 gitu. Pemanggilan sudah disematkan oleh kepelatihan Patrick Kluivert ya dengan timnya. Salah satu dari kita ini apa ya, dirundung hal yang kurang baik sih. Emiliano harus cedera. Tapi bukannya mengecilkan kiper-kiper lain ya, tapi Emiliano kemarin pas bermain di Serie A aja dia lumayan good job banget sih, agresif, bagus dalam permainannya. Terus apa, tim yang dibela oleh Emiliano ini, dia itu ada di papan tengah yang menurut saya 1-2 kalau nggak salah 5 atau 6 gitu tuh. Itu untuk ukuran apa ya, ukuran pendatang baru itu udah keren banget. Apalagi kemarin sempat jadi man of the match juga tuh Emiliano Adiro tuh. Alhamdulillah kita mendapatkan kabar baik dengan datangnya atau dengan sembuhnya Martin Paz. Alhamdulillah gitu. Martin Paz ada, Hernando ada, atau ada Nadio. Kalau kemarin kalian suka nonton Liga 1, Nadio dan Hernando ini benar-benar menunjukkan kalau dia itu layak dipanggil oleh timnas Indonesia. Kenapa? Di masing-masing klubnya Persebaya dan Borneo. Kita bahas Hernando Ari dulu deh. Di Persebaya itu dia mainnya bagus banget, keren, gokil. Dan menurut saya kalau kalian nonton gitu ya, itu udah mentalnya itu udah keren gitu. Dan kemarin pas satu dada save siapa ya, gue keren banget gitu. Terus kalau untuk Nadio sendiri kemarin ya, Nadio dari lawan Borneo dan dengan Borneo-nya kemarin itu keren banget. Kenapa saya bilang keren? Karena membawa timnya di pucuk klasemen sementara untuk Liga 1 BRI-nya gitu. Itu ya menurut saya sangat bagus ya. Saya bahas dari belakang dulu ya, dari 3 kiper ini ya. Nah, pemanggilan pemain ini di daftar 29 pemain ini tidak tutup kemungkinan adanya yang dicoret, adanya yang tidak dibawa, adanya yang dipanggil kembali gitu. Salah satunya Marcelino yang kurangnya menit bermain itu untuk sementara waktu tidak dipanggil. Bukan berarti dia jelek ya, bukan. Tapi kalau kalian lihat pas sebelum berangkatnya ke Jeddah dengan 2 uji coba yang kemarin lawan China Taipei dan satu lagi saya lupa lagi tuh. Satu lagi lawan Astagfirullahaladzim. Lawan apa? Mas satu lagi. Aduh, lupa saya. Pokoknya yang pas 2 itu memang mainnya kurang stabil ya. Dalam arti bukan nggak bagus, tapi kurang stabil gitu. Dan kemarin juga saya lihat kurang greget gitu. Ini mah saya tebak skor timnas Bang. Kalau untuk tebak skor timnas nanti Mas Robir Lis dan Mas Irsadul Ibad ya, insyaallah nanti pulang. Nah, jadi di timnas ini kita kembali dulu ke timnas ya, kita bahas kan. Untuk Martin Paz tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi nanti saya akan ini semua. Dan kiper itu ada apa ya, yang mungkin kalian baru dengar ya. Ada yang namanya Reza Arya Pratama. Kalau kalian ngikutin Liga 1 itu mereka tuh kipernya itu ada di PSM. Jadi untuk yang belakang itu ada Nadio, Reza Arya Pratama, Hernando Ari, dan Martin Paz. Martin Paz itu dibawa gitu. Karena alhamdulillah sudah sembuh. Saya rasa nanti malam untuk lawan Arab akan dipakai. Pasti, saya yakin gitu. Dan untuk back di lini belakang kita ada Justin Hubner, Fortuna State.
Jas itu dia ada di klubnya. Terus sang kapten Jai Ijes itu ada Rizky Ridho, di backnya ada Jordi Amat dan Kevin Dix. Menurut saya ini back tengahnya ini jadi pertahanan penting yang sangat riskan ya, karena di sini itu Arab mainnya dominan, apalagi mohon maaf dalam tanda kutip kita main di sana harus hati-hati di kotak penalti sih, takutnya dapat penalti aja sih itu. Untuk sayapnya masih ada Sain Patinama, ada Eleonel Legenders, terus Sayuri, wah saya seneng banget dipanggil ya kan, Sadi Walsh, Calvin Vardong yang kebetulan baru saja menandatanganin kontrak dengan Los Lille, dan Dan James ini itu dia pemain Liga Belanda gitu. Jadi menurut saya untuk backnya, tengah, sayapnya itu sih keren-keren banget menurut saya ya. Jadi ya insya Allah clean sheet lah. Apalagi pilihan di kipernya ini udah banyak banget, dengan semuanya berjibaku untuk masuk ke timnas Indonesia itu aja gitu. Untuk gelandangnya ada Nathan ya, ada Tom Haye, ada Joy Pelupesi. Ini salah satu yang kalau dia main tuh saya seneng banget gitu. Dia menggunakan nomor punggung 14. Mungkin kalau yang belum tahu ya, itu dia kalau main asik banget dilihatnya, seneng banget ngelihatnya saya juga gitu. Ada Mark Klok, Ricky Kambuaya, Stefano Lillipali, dan Beckham Putra Persib Bandung. Jadi kalau saya bilang yang lokal juga keren-keren. Bahkan Patrick Kluivert sendiri pun nggak menyampingkan yang lokal, tetap dipanggil gitu kan. Terus adanya yang saya bilang tadi yang namanya yang nggak dipanggil, salah satunya Marcelino, terus ada Ever Jenner. Mungkin itu semua kan sudah ada di kertasnya Patrick Kluivert yang sudah dibenahi oleh tim kepelatihan dari Patrick Kluivert, salah satunya asisten dan lain-lain, dan layak tidak layaknya yang siapa yang akan main. Karena isunya Ever Jenner itu awalnya cedera gitu kan, tapi ya saya juga nggak tahu ya, itu di Utrecht itu di liga yang dinaunginya main terus gitu. Ya mungkin ini ada semacam semacam yang pro dan kontra ya, namanya kita ini bangsanya sangat luas ya, pro dan kontra itu pasti ada ya. Nah, alhamdulillah kembalinya Ole Romani dari cedera yang piala presiden itu kalau nggak salah, lawan Arema. Nah, lawan Arema cedera, sekarang alhamdulillah sudah kembali lagi, ditopang oleh Mauro. Nah, Mauro ini menurut saya ya tipikal penyerang yang benar-benar ada di kotak penalti gitu. Kemarin hampir saja sih golin. Ada Ramadan Sananta yang sudah menunjukkan gol ya waktu kemarin uji coba. Ragnar Oratmangun, ada Miliano Jonathans, orang Depok yang jelas-jelas gaya bermainnya hampir mirip dengan mungkin Di Maria ya gitu. Keren sih emang. Egy Maulana Fikri dari Dewa United, Yakub Sayuri, itu dia yang saya senang gitu. Jadi jangan bilang kalau wah inilah udah sekarang udah lepasin yang kayak gitu. Kenapa saya bilang lepasin yang kayak gitu? Kita udah menuju hampir ke Piala Dunia, hampir. Kita optimis boleh nggak sih Bang? Boleh banget, kita harus optimis karena doa kita itu juga salah satu senjata juga buat timnas Indonesia di sana kan gitu. Saya semoga bisa mengambil poin penuh, dan jangan lupa saksikan dini hari nanti ya, jam 00.15 ya, 12:30 lah, sambil ngomong-ngomong udah selesai, itu udah mulai lah gitu. Jadi kalau dibilang Rabu kalau di televisi kan Rabu tuh jam 10 kan udah ada tuh. Nah, kalau dini harinya jam 00.15. Jadi ya saya rasa ini kita harus benar-benar memberikan support ya. Jadi lawan Arab next game-nya lagi lawan Irak. Ini saya bahas lawan Arabnya. Arab sendiri juga
ya dak dikduk der juga, lolos nggak lolos juga kan. 3 tim ini saya rasa kita mampulah dengan komposisi pemain yang dibawa oleh Patrick Kluivert. Menurut saya sih itu bisa ya membawa kita maju. Saya terharu gitu. Baru kali ini saya nonton, saya mengikuti timnas dari dulu ya, dari dua kubu, pokoknya dari zaman parah deh pokoknya saya ikutin. Ini saya terharu, ini kita nonton di round 4 loh. Bayangin kita nonton di round 4. Jadi ya semoga di round 4 ini kita benar-benar bisa memberikan hal yang positif gitu buat tuh. Jadi saya rasa kita bisa gitu. Ya Arab sendiri bukan tanpa kehilangan kekuatan, enggak, apalagi main di tandang sendiri loh. Semoga tidak ada penalti. Mengerikan. Aduh. Lawan Timur Tengah. Ya, itu. Saya bahas ini tuh gimana ya? Terharu lah, pokoknya intinya benar-benar terharu. Agak dak dikduk bener. Jadi kalau bisa kalian bila memang nanti ada yang di jalan, pulang kerja atau apa, istirahat dulu atau pulang dulu tidur, yang benar-benar bisa tidur, bangun, sholat isya dulu tuh tidur, bangun jam 12, jam 1, mungkin telat setengah 1 lah, sholat tahajud, nonton langsung, ya nggak? Itu sih. Oke. Nah itu tadi pembahasan dari timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Arab Saudi. Insya Allah next sih saya akan membahas Indonesia versus Irak. Nah ini penentuan juga. Jadi ya kita doakan bersama mendapatkan hasil yang positif. Benar-benar kita bisa mengambil 3 poin gitu. Tadi ada yang komen tebak skor Bang. Ya, untuk tebak skornya sendiri kita menang 2-1. Timnas Indonesia 2-1. Skor yang sering lah ya kan. Next saya lawan Irak gitu. Oh ya, bagi yang ingin bergabung untuk bermain sepak bola atau main fun football, bisa hubungi saya atau nanti ada di tempat saya, silakan dicek. Itu yang dari saya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak yang sudah siang-siang ini kita ngobrol, sudah mengikuti live-nya saya di pembahasan bola gitu. Kalau kalian ingin bertanya silakan, mungkin disiarin di mana? Ya, disiarin di salah satu TV swasta. Itu ada nanti dini hari jam 00.15. Tapi kalau di TV swasta itu udah ada di iklannya itu jam 22.00 gitu. Tapi gamenya insya Allah kick off-nya itu jam 00.15 kalau udah kick off ya. Kita nggak tahu kan ada keterlambatan atau tidaknya. Marcelino harus istirahat, menepi dulu sebentar. Arhan Pratama, Asnawi Mangku Alam. Jadi bukannya nggak bagus. Ini nanti insya Allah menjadi evaluasi untuk kedepannya. Saya rasa obrol lagi pasti keren lagi itu. Kita punya pemain-pemain keturunan yang luar biasa baik juga. Pemain-pemain yang dari lokalnya juga keren. Apalagi Sayuri bersaudara sudah menunjukkan tajinya di Malut United gitu kan. Dan kematangan yang diberikan oleh bek Persija yaitu Rizky Ridho itu udah keren juga. Maklok dengan Tom Haye-nya yang mungkin udah ada di Bandung juga sudah saling kenal juga kan. Itu ya, next insya Allah saya akan ngebahas timnas Indonesia versus Irak. Mungkin besok atau lusa gitu. Saya akan bahas di jam setelah makan siang atau jam makan siang. Jadi pastikan itu menemani kalian semuanya untuk pas makan siang gitu. Ada yang mau bertanya silakan. Atau ada yang mau, Bang nih gimana nih Bang, gini-gini boleh, silakan gitu. Ayo kita bahas sepak bola bareng-bareng. Oh, wallpaper saya tuh Jay Ijes nomor 10 sih, bahaya banget emang tuh, ngeri banget emang gitu. Ya itu.
Terima kasih banyak untuk kalian semuanya yang sudah bergabung, sudah menyempatkan waktunya untuk nonton live-nya saya di sepak bola terutama. Jangan lupa saya terus dulu ya. Jangan lupa di follow IG-nya saya. Nih, IG saya ya. IG saya, jadi jangan lupa di follow. Silakan di follow untuk pembahasan selanjutnya. Saya akan mulai live lagi untuk memberikan informasi-informasi tentang sepak bola dalam negeri maupun luar negeri gitu. Oke, sudah jam 3. Terima kasih banyak untuk kalian sekali lagi. Selamat yang sudah bergabung, selamat yang sudah menikmati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kendor dukung timnas Indonesia. Ciao. Terima kasih. Ya.